Saudara-saudari terkasih, harus diakui bahwa peristiwa kebangkitan Yesus tidaklah mudah diterima oleh orang-orang pada zamannya, bahkan di kalangan para murid sendiri. Injil hari ini menjelaskan hal itu dengan baik. Dikisahkan dua orang murid berjalan menuju Emmaus. Untuk apa? Apakah ada hal penting di Emmaus? Bisa jadi mereka hendak menjauhi hiruk-pikuk mengenai kisah yang beredar di antara kalangan para murid, yakni Yesus bangkit. Hal ini jelas sekali karena Emmaus terletak di luar kota Yerusalem yang jaraknya sekitar 7 mil atau sekitar 11,3 kilometer. Dan apa tujuan ke Emmaus juga tidak jelas. Ketidakjelasan ini terlihat bahwa mereka tidak jadi pergi ke Emmaus dan kembali ke Yerusalem saat mereka mengalami sendiri Yesus yang bangkit. Meskipun hendak meninggalkan keributan soal kebangkitan Yesus, tetapi rupanya kisah kebangkitan tidak bisa hilang begitu saja dari pikiran mereka. Selama perjalanan, mereka tidak henti-hentinya berbicara soal kebangkitan Yesus. Begitu fokusnya pembicaraan mereka tidak sadar bahwa Yesus yang mereka ceritakan hadir di tengah-tengah mereka dan terlibat dalam percakapan mereka. Mereka malah heran sewaktu Yesus yang tidak mereka kenal bertanya mengenai topik pembicaraan mereka. Mungkin dengan sedikit gusar, mereka menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Setelah didesak Yesus, mereka menjelaskan apa yang menjadi kegundahan mereka, yakni kisah kebangkitan yang dialami dan diceritakan oleh para perempuan di Yerusalem, serta fakta bahwa kubur Yesus telah kosong, namun Yesus tidak dijumpai oleh para muridnya. Menanggapi kegundahan murid yang hendak pergi keluar kota, Yesus menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi mengenai Mesias yang mengalami penderitaan sebelum mengalami kemuliaan. Selain menjelaskan kitab suci, Yesus juga melakukan tindakan perjamuan malam terakhir saat mereka makan bersama. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, dan memberikannya kepada mereka. Tindakan Yesus ini mengingatkan pengalaman mereka bersama Yesus sebelum Yesus mengalami penderitaan, wafat, dan dimakamkan. Tindakan ini spontan saja membuat mereka sadar dan mengalami sendiri bahwa Yesus memang sudah bangkit. Pengalaman ini mendorong mereka untuk kembali ke Yerusalem dan mewartakan kisah kebangkitan. Kisah perjalanan murid yang sedang gundah mengenai kebangkitan Yesus mungkin juga menjadi kisah kita. Terkadang kita kehilangan arah saat begitu banyak kisah yang berbicara tentang Yesus, teristimewa lewat media-media sosial. Begitu banyak kisah, sampai kita menjadi bingung sendiri mengenai kebenarannya. Begitu banyak kisah yang kadang bertentangan satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, membaca kitab suci dan mengikuti perayaan Ekaristi atau perayaan Misa, perayaan yang dikehendaki Yesus sendiri dilakukan para muridnya, menjadi pedoman yang harus menjadi prioritas, bukan malah mencari dengan lebih banyak lagi di kedua sumber tersebut. Dalam dua hal tersebut, Yesus sendiri akan mendampingi dan menampakkan kemuliaan kebangkitannya kepada kita. Dalam dua hal tersebut, kebenaran akan dinyatakan
oleh Yesus sendiri. Tuhan memberkati.